Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini Kamis 15 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 3 Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Acil ijum makan katupat. Makan katupat di pinggir talam. Sebelum kita belajar anekdot, izinkan Ibu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak Ibu sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Anak-anak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ya, kepada Prasli, Ibu persilakan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, buat teman-temanku semua, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam, bisa memulai doa yang dapat dipimpin dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan doa tersebut kita dapat memulai pelajaran dengan baik dan mendapatkan berkah dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Oke, kepada Pras dipersilahkan kembali ke tempat. Terima kasih kepada Prasli yang sudah memimpin doa hari ini. Baik, berikutnya akan Ibu cek kehadiran kalian. Yang Ibu panggil tolong angkat tangan dan bilang hadir. Oke? Baiklah, Afifah Hadir. Ahmad Tijani, Amina Raisa Hadir. Amar Sidik, Hadir. Anissa Amalia, Bunga Hajar, hadir. Prasli, Hadir. Handayani, Helmalia, Ismanida, Kaspula, Khairul Anwar, Muhammad Hafiz, Muhammad Ipanda, Muhammad Mufti, Muhammad Jaki, Mujibul Hadi, Nabila, Naila, Norhaya, Prida Ayu, Rahmat Hidayat, Salsabila, Siti Aulia, Shandi Aulia, Widya, Winda. Ya, alhamdulillah. Bagi teman-teman yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Iya, Ibu hargai kalian sudah bisa berhadir dan bersedia di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak Ibu sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Indonesia
anak-anak ibu sekalian, silahkan untuk duduk kembali. Baik, anak-anak ibu sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yakni peserta didik atau kalian melalui kegiatan pembelajaran dengan model PJBL mampu membuat teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan kreatif. Dan kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah kita ketahui ada 6. Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa, sudah kita lakukan dengan membaca doa. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri, kalian akan mengerjakan evaluasi individu secara mandiri nanti setelah ibu memberikan materi. Yang kedua, bernalar kritis. Dengan bekerja sama dengan berkelompok, kalian mengerjakan proyek ini, itu sudah menyumbangkan kalian bernalar kritis. Yang keempat, gotong royong. Kalian akan bekerja sama membuat teks anekdot. Yang berikutnya, berkebinekaan global. Itu bisa kita artikan dengan menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat sendiri. Yang keenam adalah kreatif. Kalian tuangkan sekreatif mungkin di dalam membuat teks anekdot. Baik, anak-anak ibu sekalian, itulah profil pelajar Pancasila yang akan kita gabungkan dengan tujuan pembelajaran pada hari ini, yakni membuat teks anekdot. Baik, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita ke inti pembelajaran, ibu mau nanya nih, kalian pernah nggak menulis anekdot? Ada yang pernah, ada yang belum. Baik, yang pernah membuat teks anekdot pasti tahu dong langkah-langkah membuat teks anekdot, ya kan? Kalau yang belum, pasti nggak tahu cara membuat teks anekdot. Baik, anak-anak ibu sekalian, agar kalian mendapatkan ide dalam membuat teks anekdot, kita tonton dulu tayangan YouTube stand up comedy berikut. Saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban pikiran kotor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Kalau Pak Wisbet timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Kenapa hukum di Indonesia ini lemah lain dengan hukum-hukum negara lain? Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus, tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK? Aduh. Baik, anak-anak ibu sekalian, kita tadi sudah menonton video YouTube stand up comedy. Nah, adakah dari kalian yang ingin menyampaikan kira-kira tentang apa sih video YouTube stand up comedy ini? Ya, Naila, silahkan. Oke, jadi yang saya tangkap dari video stand up comedy tadi, bahwa hukum di Indonesia masih lemah, tidak seperti hukum di negara lain. Di Cina, koruptor digantung lehernya. Bahkan di Arab saja, hanya untuk mencuri sendal dipotong tangannya. Tapi di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya doang. Terima kasih untuk Naila yang sudah memberikan tanggapan terhadap video stand up comedy tadi. Nah, anak-anak ibu sekalian, kita sudah memasuki inti dari pembelajaran. Ibu mau nanya nih. Nah, minggu terdahulu atau minggu kemarin kita sudah mempelajari yang namanya anekdot, ya kan? Nah, kalian masih ingat dong, apa sih yang namanya anekdot itu? Masih ingat? Ayo, siapa yang mau? Baik, Khairil, silahkan. Iya. Teks anekdot adalah sebuah cerita lucu yang mengandung sindiran atau kritikan.
Terima kasih kepada Hairil yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Baiklah, anekdot adalah sebuah cerita lucu sekaligus mengandung kritikan atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Bagus sekali kepada Hairil. Tepuk tangan untuk Hairil. Baik, anak-anak Ibu sekalian, ciri-ciri teks anekdot kita sudah belajar di minggu yang lalu. Kira-kira masih ingat nggak dengan ciri-ciri teks anekdot? Alhamdulillah masih ingat. Yang pertama, ayo siapa yang ingat? Saya, Bu. Bersifat humor. Baik, Kaspulah, bagus sekali jawabannya. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama adalah ya, bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Baik, ciri yang kedua, siapa yang bisa? Ya, Hafiz silahkan. Bersifat menggelitik, Bu. Bagus, bersifat menggelitik. Coba kita tag. Nah, ya, bersifat menggelitik artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. Yang ketiga, siapa? Saya, Bu. Ya, Ipanda, silahkan. Bersifat menyindir. Bagus sekali, bersifat menyindir. Ayo kita tag. Nah, ya, bersifat menyindir. Berikutnya, ciri-ciri teks anekdot, siapa? Saya, Bu. Ya, Jaki, silahkan. Bisa jadi mengenai orang penting. Bisa jadi mengenai. Oke, kita tag. Bagus sekali, bisa jadi mengenai orang penting. Berikutnya untuk ciri-ciri teks anekdot yang terakhir siapa? Saya, Bu. Ya, Hadi. Memiliki tujuan tertentu. Oke, kita tag. Memiliki tujuan tertentu. Ya, bagus sekali untuk Hadi. Terima kasih kepada anak-anak Ibu sekalian yang sudah mengingat ciri-ciri teks anekdot. Baik, kita berikutnya ada struktur anekdot. Nah, ayo. Siapa yang masih ingat dengan struktur anekdot? Angkat tangan. Siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Orientasi merupakan pengenalan tokoh. Orientasi, betulkah? Yuk kita klik. Bagus sekali, orientasi. Orientasi itu tentang apa, Nak? Tentang pengenalan tokoh. Selain pengenalan tokoh, apa lagi, Nak? Kalau di awal-awal itu biasanya? Pengenalan situasi. Ada lagi? Pengenalan nama. Iya, nama tokoh. Bagus sekali untuk anak Ibu sekalian. Struktur anekdot yang kedua, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Ismanida. Komplikasi. Betul kah? Ayo kita tag. Oh, betul sekali, komplikasi. Kira-kira komplikasi itu tentang apa ya? Tentang tentang permasalahan atau isi daripada masalah. Baik, yang berikutnya, yang ketiga, struktur daripada anekdot. Ayo, siapa? Saya, Bu. Iya, silahkan. Evaluasi. Yuk kita cek. Betulkah? Bagus sekali. Silahkan anak Ibu, evaluasi itu apa sih? Evaluasi itu adalah penyelesaian dalam masalah. Oh iya, penyelesaian dalam masalah. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita menuju ke langkah-langkah membuat teks anekdot. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. Nah, topik yang akan kita bahas atau yang akan kita buat menjadi teks anekdot hari ini adalah tentang koruptor. Nah, ingat ya, tentang koruptor. Yang kedua, menentukan tokohnya. Nah, nanti kalian akan bekerja sama dalam kelompok. Siapa sih tokohnya? Si Adul, si Panjul, atau si siapa gitu. Oke ya. Yang berikutnya, menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Apakah itu di sekolah, di jalan, dan lain sebagainya. Berikutnya, menentukan pesan yang ingin disampaikan. Nah, jadi anekdot itu tidak hanya sekedar cerita lucu, tapi ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, itu. Yang berikutnya adalah menentukan unsur lucunya. Oke,
seperti yang Hairil sampaikan tadi, anekdot itu adalah cerita lucu yang berisikan sindiran atau kritikan. Pintar. Nah, jadi tentukan unsur lucunya. Yang berikutnya, merinci peristiwa dalam alur anekdot seperti orientasi. Orientasi tadi apa, Nak? Pengenalan tokoh, nama si tokoh, karakternya maupun situasi. Baik. Komplikasi dan evaluasi. Yang berikutnya adalah mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. Yang terakhir, penyuntingan. Baik, anak-anak ibu sekalian, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Nah, silakan Afifah. Apa bedanya teks anekdot dengan cerita lucu? Pertanyaan yang sangat bagus. Apa sih teks anekdot, perbedaan daripada teks anekdot dan cerita lucu? Baik, akan Ibu sampaikan. Teks anekdot itu adalah cerita lucu yang mengandung sindiran atau kritikan atas fenomena yang terjadi saat ini. Contoh, misalkan Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, atau Hakim Agung yang sekarang ini sedang terjerat korupsi. Nah, itu cerita lucu. Anekdot membuat cerita lucu tapi mengandung sindiran. Kok bisa-bisanya ya? Hakim Agung kok koruptor, kok korupsi, ya kan? Nah, itu. Nah, sedangkan cerita lucu dia hanya bersifat lucu, menghibur, tetapi tidak ada pesan yang disampaikan. Oh iya, Ibu, satu lagi untuk anekdot. Selain cerita lucu, mengkritik, juga ada pesan yang disampaikan. Kalau cerita lucu tidak ada pesan yang ingin. Iya, pintar. Jadi itu Afifah, dan yang lainnya tidak perbedaan daripada anekdot dan cerita lucu adalah jika anekdot cerita lucu berisikan sindiran, juga ada pesan yang disampaikan. Sedangkan cerita lucu tidak ada pesan yang ingin disampaikan, hanya sekedar lucu-lucuan. Gimana anak-anak sekalian? Sudah paham? Bagus sekali anak-anak ibu sekalian. Oke? Berikutnya adalah kita membagi kelompok. Atau yang lebih tepatnya ibu akan membagi kalian secara berkelompok untuk membuat teks anekdot. Baik, akan ibu bagi kelompoknya. Ibu sendiri yang akan membagi kalian beberapa kelompok. Ada 5 kelompok. Satu kelompok itu ada 6 atau 7 orang. Baik, kelompok yang pertama Adelia, Afifah, Tijani, Amina Raisa, Amar Sidik, Anissa, dan Shandi Aulia. Diingat ya. Kelompok yang kedua Arga, Bunga, Frasli, Handayani, Helmalia, Ismanida, dan Widya. Kelompok yang ketiga Kaspullah, Khairil Anwar, Muhammad Hafiz, Muhammad Haikal, Muhammad Hikmal, dan Muhammad Ivanda. Kelompok yang keempat Muhammad Mufti, Muhammad Zaki, Mujibul Hadi, Nabila Sapitri, Naila, Nurhaya, dan Winda. Kelompok yang kelima ada Nurhayati Farda, ada Prida Ayu, Rahmat Hidayat, Salsabila, Septia, dan Siti Aulia. Baik anak-anak ibu, sekarang kalian ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, dan kelompok 4 sebelah situ. Kelompok 5 terakhir di belakang. Silakan untuk anak-anak ibu untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak ibu sekalian, link LKPD sudah ibu bagikan di WhatsApp grup. Sekarang boleh kalian buka. Tapi sebelumnya akan ibu jelaskan dulu cara kerja LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Nah, di sini nanti ada nama kelompok, anggotanya tolong dituliskan. Nama kelompok kita beri nama 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus anggotanya silahkan dituliskan kelas berapa. Nah, di sini juga tujuan pembelajarannya kalian
melalui kegiatan pembelajaran dengan model PJBL mampu membuat teks anekdot. Ingat ya, membuat teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Meskipun anekdot itu cerita lucu, tapi tetap unsur kebahasaannya ya, ini penting. Jangan sampai terlalu menyindir, jangan sampai terlalu terlalu membuli orang ya bahasanya. Ini langkah-langkahnya. Pilih tema anekdot yang akan kalian buat. Tadi sudah kita sepakati, temanya adalah tentang korupsi. Nah, kalian secara berkelompok silakan membuat teks anekdot di LKPD. Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya. Presentasikan anekdot yang telah kalian buat tadi dengan dibacakan di depan kelas. Nanti kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Secara berkelompok kalian revisi kembali anekdot yang kalian buat dari saran dan komentar dari kelompok lain. Nah, kalian kan presentasi, otomatis nanti ada yang menanggapi. Nah, dari tanggapan itu kalian merevisi kembali anekdot. Misalkan kelompok satu ada yang salah nih, ada yang nggak tepat nih dari strukturnya. Nah, maka direvisi kembali agar menjadi lebih baik. Setelah itu postinglah anekdot yang kalian buat tadi ke media sosial seperti Instagram atau WhatsApp. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Nah, ini begini lembar kerjanya, LKPD-nya. Nah, di sini kalian membuat anekdot, ada orientasi, ada komplikasi, dan ada evaluasi. Baik, akan Ibu bagikan lembar LKPD-nya. Kelompok 1, silahkan diambil. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sama-sama. Silakan kalian untuk bekerja sama atau berkelompok mendiskusikan pembuatan anekdot hari ini. Siapa tokohnya, karakternya bagaimana, siapa yang protagonis, siapa yang antagonis, suasananya seperti apa, terus di mana dia berada, maksudnya latarnya di mana, di sekolah, di rumah, di pasar, atau di kantor. Silakan kalian berdiskusi satu sama lain dengan kelompok kalian. Sambil kalian berdiskusi, Ibu nanti akan berkeliling mengamati kalian sambil menilai kalian secara individu. Baik? Silakan anak Ibu sekalian. Ya, kita sepakati dulu. Kita mengerjakannya selama 15 menit. Sepakat? Sepakat nggak? Terlalu cepat atau kelamaan? Atau apa saja? Pas saja ya. Oke, baiklah. Kita sepakati pembuatan anekdot hari ini 15 menit. Silakan anak-anak Ibu sekalian. Baik, anak-anak Ibu sekalian, Ibu akan mengamati kerja kelompok kalian sambil Ibu menilai kalian. Silakan. Oke, baik. Nah, ini ada orientasi. Jadi tentukan dulu orientasinya, apa tokohnya. Nah, siapa yang antagonis, siapa yang protagonis. Paham? Suasananya di mana, tempatnya di mana. Maksudnya itu suasananya seperti apa, sedih, gembira atau gimana, tempatnya mau di mana. Nah, hari ini kan kita spesial nih tentang korupsi, ya kan? Nah, berarti ini kan lagi rame-ramenya nih tentang korupsi. Hakim Agung yang korupsi, Teddy Minahasa bukan korupsi ya, Teddy Minahasa itu ya, dia menjual apa? Menjual barang bukti, jual barang bukti narkoba, ya kan? Dia seorang polisi jenderal lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Ini ada yang mau ditanyakan? Gimana anak-anak Ibu sekalian? Baik-baik aja. Itu ada WA web. Oh, loading. Nah, bisa dibuka.
Itu tokohnya sudah ditentukan? Karakternya sudah ditentukan? Siapa yang protagonis, siapa yang antagonis? Suasananya sudah ditentukan? Latar settingnya? Latar atau setting? Maksudnya tempat. Mau di sekolah, mau di rumah, kantor atau di pasar? Sudah ditentukan? Baik. Ini gimana? Sudah? Kelompok, iya, anggotanya sudah ditulis. Orientasi itu pendahuluan, ya kan? Pendahuluan, dia menentukan apa? Tokoh, ya kan? Nama si tokoh siapa? Terus itu karakternya apa dari si tokoh itu? Tokoh nggak hanya satu ya, bisa 2, bisa 3. Nah, si tokoh itu dia karakternya protagonis. Protagonis itu tuh apa? Peran yang baik. Ya, baik. Kalau antagonis jahat. Nah, itu ditentukan. Misalnya si Panjul, dia karakternya apa? Antagonis atau protagonis? Paham? Ya, silahkan dilanjutkan. Kelompok 5 kelompok kerjasama inisiatif, dia aktif, baik. Mina, Raisa, baik. Tokohnya sudah ditentukan? Karakter daripada tokoh sudah ditentukan? Baik. Karakter itu bisa protagonis, antagonis, siapa yang antagonis, siapa yang protagonis. Protagonis, ayo itu perannya apa? Baik. Kalau yang antagonis? Jahat. Iya, bagus. Suasananya sudah ditentukan? Dia sedih, dia menangis, galau dan sebagainya sudah? Latar settingnya sudah ditentukan? Baik, bagus sekali. Baik, anak-anak ibu sekalian, waktu 15 menit sudah berlalu sesuai dengan kesepakatan. Sekarang kita akan mempresentasikannya. Baik, siapa yang akan mau mempresentasikan, atau ibu aja yang nunjuk ya? Baiklah, untuk kelompok 1 ibu persilakan untuk presentasi. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amina Raisa, Sandi Aulia, Anissa Amalia, Afifah Nur Asufi, dan saya Amar Sidik. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan teks anekdot kami. Untuk penjelasannya, teks anekdotnya, kami persilahkan kepada Afifah Nur Asufi. Cerita perampok bertemu koruptor. Pada suatu malam yang gelap, dengan awan mendung disertai petir yang menggelegar, sebuah mobil mewah melintasi jalan setapak yang sepi serta jauh dari pemukiman warga. Nampaknya mobil tersebut menuju proyek pembangunan pabrik di tengah desa. Mobil yang awalnya melaju kencang tiba-tiba mengerem secara mendadak. 3 orang perampok menggunakan penutup wajah menantang orang-orang di dalam mobil dengan menggunakan pistol. Perampok pertama berucap, "Keluar dan serahkan semua harta benda yang kalian miliki." Selanjutnya, pejabat menjawab, "Berani-beraninya kalian hendak merampok kami." Perampok kedua berucap, "Jangan banyak bicara, cepat serahkan semua harta kalian atau nyawa kalian yang akan jadi taruhannya." Lalu pejabat berucap, "Jangan main-main. Saya ini anggota dewan. Itu teman saya Dirjen Pajak. Dan kedua orang di jok belakang adalah asisten menteri." Selanjutnya, perampok ketiga berujar, "Jadi, rupanya kalian adalah perampok yang sesungguhnya." Perampok kedua berucap, "Kalau begitu, kembalikan uang kami yang telah kau rampok." Kemudian, ketiga perampok tersebut berhasil mengambil kembali uang-uang mereka dengan membawa pergi mobil mewah tersebut beserta harta benda yang ada di dalamnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan teks anekdotnya. Sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih dulu, Bu. Sama-sama. Berikutnya, kelompok yang kedua. Ibu persilahkan untuk mempresentasikan teks anekdot.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan masing-masing anggotanya. Ada Bunga Hajar Aswad, Widya, Hermalia Putri, Ismanida, Handayani, dan saya sendiri Puyas Lewijaya. Kami akan menampilkan teks anekdot yang kami buat yang akan disampaikan oleh saudari Handayani. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku, memang ini salahku. Jarang apel di malam hari. Aku mohon belimbingmu, kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangkah kau bahagia dengan pria lain. Sayonara dari Durianto. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kami. Apakah dari kalian ada yang memberikan tanggapan atau kritik sebelum kami memulaikan penutupan? Dari kelompok 5. Menurut pendapat kelompok kami, apa yang dibacakan oleh kelompok 2 bukan sebuah teks anekdot, melainkan cerita lucu. Terima kasih. Menurut kami ini adalah teks anekdot karena mengandung unsur kelucuan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aulia yang sudah memberi tanggapan kepada kelompok 2. Memang betul sekali yang dibicarakan atau yang disampaikan oleh Aulia bahwa memang benar ini cerita lucu ya dari kelompok 2, tetapi tidak ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, berarti kalau unsur satunya tidak ada, berarti bukan anekdot. Berarti untuk kelompok 2 perbaikan kembali atau revisi kembali bahwa ini bukan anekdot melainkan cerita lucu. Baik, untuk kelompok 2 terima kasih karena sudah mempresentasikan teks anekdotnya. Ibu rasa sudah baik sekali. Silahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih kepada Aulia yang sudah memberi tanggapan kepada kelompok 2. Memang betul sekali apa yang ditanggapi oleh Siti Aulia dari kelompok 5 bahwa yang dibacakan atau yang ditampilkan oleh kelompok 2 itu bukan teks anekdot. Kenapa? Karena tidak ada pesan yang disampaikan atau tidak ada sindiran. Dia hanya berupa kelucuan. Iya. Baik, anak-anak ibu sekalian, khususnya kepada kelompok 2 segera diperbaiki atau direvisi karena nanti akan kita posting ke Instagram atau ke media sosial. Baik, anak-anak ibu sekalian, silahkan untuk merevisi teks anekdot jika ada kesalahan. Silahkan. Baik, anak-anak ibu sekalian, kalian sudah mempresentasikan teks anekdot di depan kelas. Baik, kita simpulkan secara bersama-sama pembelajaran kita hari ini bahwa yang namanya teks anekdot itu tidak hanya berupa kelucuan, tetapi berisikan sindiran atau kritikan. Nah, itu anak-anak ibu sekalian yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini. Nah, ada lagi satu yang ingin ibu sampaikan. Kenapa sih teks anekdot itu harus berupa lucu? Nah, agar orang yang kita sindir atau orang yang kita kritik itu tidak terlalu tersinggung ya, tidak terlalu sakit hati. Nah, dia pasti sakit hati tapi tidak terlalu karena dia mengandung unsur kelucuan. Itulah hebatnya teks anekdot. Walaupun dia menyindir, walaupun dia mengkritik, tapi dalam bentuk kelucuan. Baik, anak-anak ibu sekalian, itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran membuat teks anekdot. Baik, anak-anak ibu sekalian, kita evaluasi individunya melalui quizzes. Kalian sudah membuka atau login quizzes? Silahkan. Ya, Amar Sidik, bro. Ada 11 orang, baik sekarang. Silahkan terus. Wah, rame ya. Baik, kita mulai ya untuk kuisisnya. Oke, Nisa Amalia masih menempati. Semangat, masih bisa. Ayo, Mujibul. Ya. Ayo semangat.
Selamat. Oh, Mujibul, Anissa Amalia, Muhammad Hafiz, Frida Ayu masih 0. Oke, Prasli masih 0. Wes, Naila. Wes. Habibah, ayo. Mujibul masih 2, Mujibul Hadi masih 2. Afifah masih 0. Wes, Muhammad Ipanda. Weh. Ah, kenapa Mujibul Hadi jadi salah? Yuk kita lihat siapa pemenangnya. Selamat kepada Naila yang sudah memenangkan kuisis evaluasi individu. Kepada Naila, Ibu persilakan ke depan untuk menerima hadiah dari Ibu. Selamat kepada Naila yang sudah memenangkan evaluasi individu sebagai juara 1 hari ini. Ini kepada Naila. Sama-sama. Baik, anak-anak Ibu sekalian, tadi kita sudah menyelesaikan evaluasi individu dengan memainkan kuisis. Bagi yang memenangkannya selamat, bagi yang belum tidak mengapa, belajar lagi yang lebih giat ya. Baik, anak-anak Ibu sekalian, pembelajaran kita sudah kita lalui pada hari ini. Dari pembelajaran hari ini Ibu ingin merefleksi. Nah, kira-kira nih, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan dengan adanya kuisis? Alhamdulillah, sangat menyenangkan. Terima kasih anak-anak Ibu sekalian. Jika tidak ada yang ditanyakan, bisa kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Terima kasih kepada anak-anak Ibu sekalian sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia membuat teks anekdot di hari Kamis 15 Desember 2022. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami 10 BDKV Kamis 15 Desember 2022 mendukung Ibu Cahaya UKIN PPWG Daljak 2022.